Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dengan Mulia Putri Lestari dalam media pembelajaran interaktif matematika, aritmetika sosial. Dan materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, bunga tabungan. Yang kedua, pajak. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bunga tabungan. Mungkin di antara kalian sudah sering ya mendengar kata bunga. Mungkin di bank atau di koperasi ada bunga 15%, bunga 10%, dan sebagainya. Nah, bunga dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang meminjamkan modal atas persetujuan bersama. Jadi, sudah disetujui kedua belah pihak ya, tidak ada paksaan. Untuk rumus bunga adalah besar bunga sama dengan persen bunga per 100% dikalikan N per 12 dikali tabungan awal. Biasanya juga disebut dengan modal ya. Dimana N ini adalah waktu atau banyaknya bulan. Kemudian untuk rumus tabungan akhir sama dengan bunga ditambah tabungan awal. Nah, sekarang kita akan mengerjakan contoh soal yang pertama. Ayah Didi menyimpan uang di bank sebesar 3 juta rupiah dengan bunga 10% per tahun. Berapakah tabungan ayah Didi setelah 6 bulan? Nah, kita tulis yang diketahui dulu ya. Untuk 3 juta itu merupakan tabungan awalnya. Kemudian bunganya 10%. Dan N ini adalah waktunya 6 bulan. Jadi N-nya 6. Untuk menentukan besar tabungan ayah, kita tentukan bunganya dulu ya. Rumus bunga seperti tadi, persen bunga per 100% dikali N per 12 dikali tabungan awal. Nah, persen bunganya tadi berapa? 10% per 100%. N-nya 6 per 12, tabungan awalnya 3 juta rupiah. Di sini bisa kita coret ya. Kita bagi dengan angka yang sama. Ini nolnya kita coret, nolnya 2 sama-sama dibagi 100. Ini habis 1, kemudian 6 dan 12 sama-sama dibagi berapa? 6 ya. 6 bagi 6, 1. 12 dibagi 6, 2. Kira-kira ada lagi nggak yang bisa dibagi? Bisa ya, 2 dengan 10 sama-sama bisa dibagi dengan 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. 10 bagi 2 sama dengan 5. Nah, ada lagi nggak yang bisa dibagi? Nggak ada ya. Yang bawah ini sudah 1 semua ya. Jadi nggak bisa dibagi lagi. Tinggal sisanya 5 kali 1 kali 3, 30.000 ya. Nolnya 4. Jadi 5 kali 30.000. 5 kali 3, 15. Tinggal sisa nolnya 4. Jadi 150.000. Oke, sudah kita tentukan bunganya. Sekarang untuk menentukan tabungan akhir, tinggal kita jumlahkan bunga ditambah tabungan awal. Bunganya tadi 150.000, kemudian tabungannya 3 juta. Jadi besar tabungan ayah sekarang 3.150.000 rupiah. Jadi besar tabungan ayah Didi setelah 6 bulan adalah 3.150.000 rupiah. Mudah ya. Lanjut ke soal yang kedua. Yuna menyimpan uang di bank dengan bunga 13% per tahun. Jika setelah 3 bulan ia menerima bunga sebesar 26.000 rupiah, berapakah besar tabungan Yuna mula-mula? Oke, seperti biasa kita tulis dulu yang diketahui. Bunga per tahunnya 13%. Ini jumlah bulannya N sama dengan 3 bulan ya. Besar bunganya 26.000 rupiah. Nah, kita menentukan tabungan mula-mula, berarti tabungan awal ya. Kita kembalikan ke rumusnya, karena yang diketahui besar bunga, berarti kita cari dengan rumus besar bunga. Nah, setelah kita tulis rumusnya ini, bisa kita tulis yang diketahui. Yang diketahui apa aja? Ini bisa kita tulis ya. Untuk besar bunga sama dengan 26.000. Nih. Kemudian persen bunganya 13%. Per 100%. N-nya 3 ya. Nah, 3
ini 12, kemudian tabungan awalnya kan yang dicari, jadi tetap ditulis tabungan awal. Ini bisa kita coret ya, 3 dan 12 sama-sama dibagi 3. 12 bagi 3 sama dengan 4. Nah, kemudian nggak ada yang bisa dibagi lagi, 13 dikali 1, 100 kali 4 sama dengan 400 kali tabungan awal. Nah, untuk menentukan tabungan awal berarti ininya harus kita pindah ke ruas sebelah kiri ya. 13/400-nya kalau kali pindah ke kiri jadi bagi. Kemudian 26.000 dibagi 13/400. Dalam pecahan harus diubah menjadi kali ya. Kalau kali berarti ini dibalik. Jadi 400/13. Ayo, yang mana yang dicoret? 26 dan 13 sama-sama dibagi dengan 13. 26 bagi 13 sama dengan 2. 13 bagi 13 sama dengan 1. Jadi tinggal 2 dikali 400, 800.000. Jadi besar tabungan Yuna mula-mula adalah Rp800.000. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pajak. Ya, pasti kalian sudah pernah ya mendengar kata pajak ya. Pajak kendaraan, pajak penghasilan. Nah, pajak adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Di sini Ibu bedakan menjadi 2 pajaknya. Yang akan kita bahas yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN adalah harga yang dibayarkan bertambah. Kemudian pajak pertambahan nilai atau PPH ini penghasilan yang diterima berkurang. Apa maksudnya? Kalau pajak pertambahan nilai kan kita membeli barang, kita kan membayar pajak, jadi otomatis pajak dan harga yang dibayarkan kan berarti bertambah kan? Berarti harga yang dibayarkan bertambah. Kalau pajak penghasilan kita kan menerima penghasilan, tetapi kita harus membayar pajak, jadi penghasilan kita berkurang. Nah, seperti itu. Rumusnya besar pajak sama dengan pajak per 100% dikali harga atau gaji. Ini pajaknya dalam bentuk persen ya. Oke, kita akan mencoba mengerjakan contoh soal yang pertama. Aisyah membeli sebuah laptop seharga 5 juta rupiah dan dikenakan pajak atau PPN sebesar 10%. Berapa rupiah Aisyah harus membayar laptop tersebut? Kita tulis dulu yang diketahui. Ini harga awalnya 5 juta ya, pajaknya 10%. Harga yang harus dibayar. Berarti kita harus menentukan besar pajaknya ya, dalam bentuk rupiah. Rumusnya pajak per 100% dikali harga atau gaji. Berarti ini harga karena barang ya. Pajaknya 10% per 100% dikali harga barangnya 5 juta rupiah. Ini bisa kita coret nolnya 2. Ya, ini tinggal 10 dikali 50.000 sama dengan berapa? 500.000 ya. Setelah ini kita lihat ini pajak pertambahan nilai ya. Jadi nilainya semakin bertambah karena selain kita membayar harganya, kita harus membayar pajaknya. Jadi ditambah. Jadi harga yang dibayarkan harga awalnya 5 juta ditambah pajaknya 500.000. Jadi totalnya 5.500.000. Jadi harga yang harus dibayar Aisyah adalah 5.500.000 rupiah. Contoh soal yang kedua, Pak Ridwan memperoleh gaji 3 juta rupiah sebulan dengan penghasilan tidak kena pajak 400.000 rupiah. Jika pajak penghasilan atau PPH 10%, berapakah besar gaji yang diterima Pak Ridwan per bulannya? Kita tulis dulu ini yang diketahui tadi kan gajinya 3 juta kan. Nah, 3 juta itu ada yang tidak kena pajak sebesar 400.000 rupiah. Kemudian sisanya berarti 3 juta dikurangi 400.000 kan. Berapa? 2.600.000. Itu kena pajak. Jadi yang ini nggak usah diutak-utak lagi ya. Ini sudah segini, nggak usah dihitung lagi. Yang kita hitung ini pajaknya di sini. Pajaknya berapa? 10% dari 2.600.000. Nah, kita tulis dulu rumusnya. Besar pajak sama dengan pajak per 100% dikali gajinya. Ya, pajaknya 10% per 100% dikali, ingat bukan gaji ini ya, tapi gaji yang kena pajak yang dihitung. Jadi dikalikan 2.600.000 rupiah.
Bisa kita coret nolnya 2, sisa 26, nolnya berapa ini? 4 ya, berarti Rp260.000. Nah, setelah ketemu pajaknya, kita hitung gaji yang tidak kena pajaknya. Berarti 2.600.000 dikurangi pajaknya tadi, Rp260.000. Tinggal sisanya Rp2.340.000. Jadi gaji yang diterima kita jumlahkan. Yang tidak kena pajak Rp400.000, yang kena pajak Rp2.340.000. Jadi totalnya Rp2.740.000. Jadi gaji yang diterima Pak Ridwan tiap bulan adalah Rp2.740.000. Oke, selesai pembahasan kita tentang bunga tabungan dan pajak. Ibu harap kalian bisa paham ya dengan semua yang Ibu jelaskan. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.